kita seperti biasa ya, kita coba berdiskusikan beberapa isu yang hangat sedang terjadi, baik di dalam negeri maupun di internasional. Eh, jadi isu apa Bro Eko hari ini yang kita angkat di Jangan Salah Arah kita hari ini? Eh, kita sekarang bahas tentang lockdown di Shanghai ya. Oh, terjadi lockdown ya di Shanghai ya? Ya, jadi di sana malah sekarang lagi diperpanjang lagi malah. Kemudian mencapai 25.000 ya, sehingga Xi Jinping itu memberlakukan target zero COVID ya. Jadi walaupun diperpanjang ini akan memakan cost, nggak masalah. Yang penting target zero COVID. Nah ini tentunya dampaknya sangat besar sekali ya, terutama terhadap investor karena banyak juga kayak pabrik dan sebagainya yang kaitannya dengan investor asing harus berhenti beroperasi ya karena permasalahan supply. Kemudian 25 juta orang di sana, jadi benar-benar sulit keluar rumah. Kalau kita kan masih bisa jalan-jalan tuh. Masih bisa. Kalau di sana udah susah. Sangat ketat sekali ya berarti di sana ya situasinya. Ya seperti di Wuhan dulu kan sangat ketat ya. Nah, cuma kita harus bisa bagaimana memetakan apa pengaruhnya terhadap negara-negara lain, termasuk imbas ke kita ya. Nah, mungkin untuk bisa lebih jelas kita persilakan Bang Madnur untuk memaparkan, beri kita pencerahan. Jalan Bang. Wah, saya kira kita perlu sama-sama mencermati ya secara seksama apa yang terjadi di China, khususnya di kota Shanghai. Karena kalau kita berkaca pada dua tahun yang lalu ya, di China juga, tepatnya di Wuhan, itu kan kita melihat di awal-awal Desember 2019 sampai kemudian Februari, itu kan fenomena berita virus yang kita saat itu belum kenal ya dengan baik, itu kan begitu aneh ya. Kemudian kita lihat juga bagaimana Wuhan diisolasi ya, kemudian dikenallah istilah lockdown ya, pertama kali itu ya. Dan kemudian virus itu yang berasal dari Wuhan menyebar ke seluruh dunia selama 2 tahun. 2 tahun ini kan kita suffering ya, menderita. Ekonomi sulit, mobilitas masyarakat dilarang dan sebagainya gitu. Dan saya kira apa yang terjadi di Shanghai hari ini kita perlu waspadai, apakah bisa dari Shanghai ini kemudian muncul lagi virus varian baru yang seperti Wuhan 2 tahun yang lalu. Ya, ini perlu kita waspadai. Saya kira itu. Nah, kemudian ini dampak globalnya gimana Bang? Kalau misalkan ini berkepanjangan ya, tentunya, apalagi targetnya kan zero COVID nih Bang. Tentunya itu akan membutuhkan waktu yang lebih lama begitu. Dan kalau misalkan ini tidak sampai zero lockdown, karena penduduk China ini kan berbesar ya, jadi itu resikonya sangat besar sekali untuk bisa menyebar lebih cepat begitu. Nah ini kira-kira karena China ini banyak mendominasi dari berbagai sektor ekonomi ya ke negara-negara lain. Apa yang pengaruh apa yang akan sangat dirasakan di depannya, Bang? Ya, saya kira yang perlu kita lihat lebih dalam ya, kita cermati lebih dalam adalah sejauh mana virus ini bermutasi. Kalau dia mutasinya kemudian, ya, saya dengar sih ini variannya Omicron, ya. Tapi apakah Omicron yang dimaksudnya Omicron yang sama seperti di Indonesia 2 bulan yang lalu, atau ini jenis Omicron yang baru? Dimanapun juga ini kan ekor proteinnya ini kan dia bisa berganti-ganti ya, dia bisa bermutasi.
Nah, saya kok melihat kelihatannya ini tipe varian baru dari yang kita rasakan 2 bulan kemarin. Nah, karena ini tipe varian baru ya, dan dia tetap melekat kepada nama Omikron. Omikron itu kan artinya penyebarannya cepat. Ya. Nah, ini saya kira saking cepatnya bisa jadi ini sudah kemana-mana sebenarnya ya virus ini, cuman belum terdeteksi saja. Nah, kalau virus ini kemudian bermutasi ya, menyesuaikan dengan DNA orang-orang mayoritas yang ada di suatu negara, maka kelihatannya dari Shanghai virus ini bisa menyebar ke seluruh dunia juga. Dan Indonesia Shanghai ini kan hanya ditempuh sekitar 4 jam ya dengan pesawat. Bahkan ada juga China Southern ya Airlines itu ada direct flight dari Shanghai itu ke Manado dan ke Bali. Ya, artinya kalau kita tidak ketat dalam menseleksi ya wisatawan yang berada dari China terutama, ini hitungannya tidak perlu menunggu seminggu ya. Ini hitungannya beberapa hari saja mungkin ini bisa masuk juga ke negeri kita. Dan memang apa yang disampaikan oleh Bu Sri Mulyani kemarin sore, bahwa kita perlu juga mewaspadai apa yang terjadi di Shanghai, saya kira ini ucapan nggak main-main ya dari seorang menteri yang punya relasi global. Jadi mungkin beliau punya satu informasi yang kemudian disampaikan kepada publik, kita harus hati-hati dengan varian Shanghai ini, begitu. Ya, jadi itu Bang ya, kan sebelumnya Indonesia mulai agak terbuka ya terhadap, karena kita sudah mendeklar endemi ya, sudah berakhir lah, artinya tidak terlalu ketat di Indonesia. Nah, dengan kejadian di Cina ini, di Shanghai ini, apakah mungkin selanjutnya akan ditingkatkan nih pengetatan? Ya, saya kira kalau memang ini membahayakan buat kesehatan Indonesia, saya kira mungkin kita akan memberlakukan kembali penutupan pintu-pintu bandara dan pelabuhan dari pendatang luar negeri. Ya. Sekarang ini kan karantina itu sudah dihapus 0 ya, jadi orang sampai ke bandara itu bisa langsung ke rumah masing-masing kan, atau ke hotel masing-masing. Nah, kelihatannya kalau saya prediksi kalau memang varian ini berbahaya, kelihatannya masa relaksasi karantina ini akan dicabut dan kita akan diterapkan lagi karantina 14 hari atau 7 hari ya, tergantung dari analisis teman-teman di Departemen Kesehatan, apakah ini varian ini adalah varian yang totally baru ya, sama sekali berbeda, dan ini cukup menjadi varian of concern, jadi ya harus ditutup. Saya kira belajar dari pengalaman COVID 2 tahun ini, harusnya kita tidak perlu khawatir untuk melakukan buka tutup seperti itu ya. Karena untuk mencegahnya jauh lebih baik dibandingkan kita mengobati kan. Betul. Nah, ini ada ini enggak, Bang? Kalau yang pertama kan itu ada teori konspirasi tuh ya, waktu di Wuhan. Nah, untuk yang satu ini gimana? Karena yang saya lihat dari informasi bahwa ini ada dampak terhadap penurunan harga minyak mentah dunia hingga sampai $98 per barrel dari yang tadinya di atas $100 ya. Nah, tentunya harus karena demand-nya jadi berkurang sehingga pasokan lebih berlimpah dari sebelumnya. Nah, dan bagaimana juga Indonesia sepatutnya memanfaatkan ini menjadi momentum gitu ya dari dampak ini. Gimana Bang? Ya, saya kira apa yang terjadi di Shanghai ini kan sekarang ini agak aneh ya, curiosity penuh dengan kewaspadaan karena gimana pun juga kan Ukraina dan Rusia ini kan konfliknya belum selesai, dan dampak dari konflik ini kan harga minyak ini sampai ke 130 ya terakhir, yang kemudian sekarang turun
bisa jadi alasan bahwa Shanghai ini tutup dan ini mengurangi demand dari minyak sehingga harga minyak turun drastis ya. Bisa juga. Itu alasan pasar ya. Tapi pertanyaannya adalah siapa yang memulai pertama kali atau siapa yang istilahnya itu mengagitasi virus ini, kemudian virus ini menjadi aktif kembali di Shanghai ya. Ini ada apa istilahnya regen aktifnya, siapa yang memicu varian ini muncul kembali. Nah, ini kan pertanyaan publiknya gitu ya. Kalau memang ini muncul ya, kemunculan ini karena memang kesalahan masyarakat Shanghai sendiri yang kurang memperhatikan budaya hidup bersih, ya mungkin itu selesai. Tapi kalau jadi masalah kalau ternyata virus ini adalah made ya, dibuat. Sebagaimana kita tahu di Ukraina, Rusia menemukan satu lab di Ukraina yang dikembangkan untuk menularkan virus ke daerah-daerah perbatasan Ukraina-Rusia. Ya, mereka menyuntikkan virus tertentu, ini klaimnya Rusia ya, kepada binatang-binatang liar, terutama burung, ya, juga berbagai satwa lain seperti unggas, itu disuntikin varian itu dan unggas itu dilepas kembali. Dan itu kan salah satu bisa jadi senjata biologi ya, biological warfare gitu kan. Nah, kalau tuduhan itu benar maka China juga harus waspada karena bagaimanapun juga dengan posisinya China yang pro kepada Rusia ini membuat ada negara lain yang tidak suka. Dan tentunya negara yang tidak suka ini juga terhit ya dari kenaikan harga-harga minyak akibat Ukraina-Rusia konflik itu. Nah, ini yang perlu kemudian diwaspadai kalau seandainya itu benar. Ini membuat China akan revenge ya, akan balas dendam kepada negara yang melakukan hal seperti itu gitu. Dan inilah yang kita khawatirkan, munculnya ketidakstabilan global akibat dari pandemi COVID ini. Ya, kalau dulu kan terjadinya di Wuhan ya, artinya bukan kota utama ya di China, Bang ya. Nah, kalau ini kan ibaratnya di ibu kota negara nih, di Shanghai yang banyak saya baca juga banyak pusat-pusat industri ya, tidak hanya Cina tapi kayak Apple, kayak beberapa perusahaan-perusahaan teknologi banyak berada di sana. Jadi efeknya juga akan sangat global sekali seperti itu. Ya, Shanghai ini bukan ibu kota ya, Mus. Dia ini ibu kota China itu Beijing. Beijing ya, sorry. Nah, ya, kalau Shanghai ini adalah kota finansial, kota pasar ya. Dan ini seluruh pusat-pusat keuangan dan perusahaan-perusahaan ternama memang mempunyai kantor pusat di Shanghai. Bahkan ada, saya pernah diajak tapi saya tidak ikut, ada pengusaha Indonesia yang punya kantor di Shanghai. Ya, salah satu grup Taipan di Indonesia itu punya kantor di Shanghai. Jadi Shanghai ini memang hub internasional untuk sektor keuangan. Dan beberapa industri juga ada di sana selain di Guangzhou ya. Industri ada juga di Shanghai. Dan apa yang terjadi dengan lockdown di Shanghai, karena ekonomi Shanghai ini kan ekonomi kedua terbesar di China. Ya. Karena ini dia ekonomi kedua terbesar di China, maka pukulan lockdown ini akan mengenai tidak hanya negara-negara Cina saja, tetapi juga mitra dagang Cina, terutama negara-negara yang mensuplai energi kepada Shanghai itu. Energinya ini kan banyak juga dari Indonesia loh, jangan lupa. Gas Indonesia itu kan sudah beberapa tahun ya, hampir mungkin 1 dekade kali itu dikirimnya ke Shanghai. Ya, saya kira ini juga akan menambah apakah kemudian permintaan akan LPG atau gas yang kita miliki ke Shanghai juga berkurang. Kalau ini berkurang kan ini akan mengurangi pendapatan perdagangan kita. Kalau yang saya baca itu Shanghai memang PDB-nya yang paling besar ya, sampai 679 miliar dolar. Itu berarti lebih signifikan lagi itu nanti kalau itu datanya adalah benar. Ini dibandingkan kota-kota di ini ya, di China ya di mainland. Betul. Ya kalau Shanghai menjadi satu ini akan
terkoreksi nanti pertumbuhan ekonominya. Betul. Kemudian di sana ya ada 121 perusahaan Fortune Global 500, ya Apple, Qualcomm, dan banyak lagi. Dan ada 24.000 perusahaan Jepang di sana. Kemudian 70.000 perusahaan milik asing. Tentunya ini lalu lintas atau pengunjung dari berbagai wilayah di luar negeri sini kan sangat banyak ya, sehingga kalau misalkan kebijakan lockdown ini tidak diantisipasi, tentu potensi penyebarannya lebih tinggi. Tapi yang memang masuk akal tadi kalau misalkan mungkin ada semacam, ini sebuah dugaan ya, semacam upaya untuk menekan harga minyak dengan di kasus ini ya, barangkali. Karena memang ini imbasnya sangat cepat sekali untuk membuat harga minyak jatuh begitu. Nah, menurut Bang Ahmad gimana nih? Ya, saya kira mungkin ada, kalau ada grafik boleh disampaikan gimana China Economic Activity Indicator ya, yang bisa kita lihat ini. Ya, di grafik ini kan begitu pandemi, pertumbuhannya China ini kan terkoreksi ya. China menikmati pertumbuhan double digit ya, di atas di atas 10%. Tapi kan setelah pandemi ini pertumbuhannya turun ya menjadi single digit ya, 5-6% gitu. Ya, ini yang kemudian punya konsekuensi besar ya kepada perekonomian China dan punya konsekuensi besar juga terhadap negara-negara di mana China memang marak berinvestasi ya. Dan saya kira pukulan yang terjadi di Shanghai ya itu akan berdampak kepada terpukulnya ekonomi negara-negara tetangga, terutama Indonesia. Ya, kita tahu bahwa kereta api cepat ya Jakarta Bandung ini adalah proyeknya China mainland ya. Juni 2023 itu direncanakan kan Presiden Xi Jinping akan datang ke Indonesia untuk meresmikan kereta api cepat itu. Ya. Nah, ini bisa jadi ini akan di luar dari schedule. Kenapa? Karena penurunan ekonomi di China ini sekali lagi ini kan ekonomi terbesar ya dengan penduduk terbesar di dunia ya. Ini perlu penyesuaian, adjustment. Jadi begitu ini terhit, kelihatannya pemerintah Cina akan melakukan adjustment untuk alokasi anggaran ya, termasuk adjustment untuk berinvestasi di negara-negara overseas. Dan ini berarti makin tertundanya proyek-proyek infrastruktur yang ada di Indonesia. Berarti harus bersiap ya. Ini Indonesia gimana? Kelihatannya menghadapi, karena banyak sekali kan impor barang-barang dari China ini. Iya. Ya, artinya kan ditambah lagi kalau di Indonesia kan kekhawatirannya ini ya sudah menjelang Lebaran ya. Maksudnya apa yang terjadi di China ini apakah akan memicu pembatasan-pembatasan yang lebih drastis atau seperti apa ya kira-kira? Yang jelas ini semua akan berdampak kepada membesarnya krisis yang disebabkan oleh pandemi COVID. Sebagaimana kita tahu, pandemi COVID ini kan punya satu trajektori krisis ya. Salah satu pemikir di Indonesia juga sudah memperingatkan sejak awal saat COVID ini muncul. COVID muncul ini akan melahirkan krisis-krisis yang terus berkembang. Yang dimulai awalnya adalah krisis dari kesehatan ya. Krisis kesehatan ini kemudian akan menyebar ya menjadi krisis ekonomi. Krisis ekonomi ini akan menyebar lagi menjadi krisis sosial, dan krisis sosial ini akhirnya akan masuk pada krisis politik atau bahasa lain adalah krisis kepemimpinan. Nah, trajektori COVID ini kok saya kira itu benar ya apa prediksinya pemikir ini bahwa sekarang ini di dunia sedang mengalami apa yang disebut dengan krisis ekonomi.
ya apa yang terjadi kenaikan harga-harga global ini, harga-harga pangan, harga-harga pokok ini kan terjadi global. Ini global fenomena. Dan ini masing-masing negara ada yang sanggup, ada yang rantai suplainya itu bagus, efisien, ada yang terlalu dimainkan oleh oligarki ya. Apa yang terjadi di Sri Lanka misalkan, dia tergantung kepada impor, tergantung kepada distribusi yang dikendalikan oleh oligarki, dan akhirnya begitu terjadi krisis ekonomi ini, harga-harga melambung tinggi. Bayangkan harga umum ya di sana itu naik 19%, inflasinya 19%. Nah, kok kacau kondisinya kalau sudah sampai sebegitu ya, 5% aja udah kacau ya. Dan Indonesia punya eksperimen loh, sampai 600% pernah loh di zamannya Orde Lama saat Presiden Soekarno kemudian diganti oleh Presiden Soeharto, itu menjelang G30 SPK itu sampai 657%. Itu nggak kebayang, itu pasti akan dari krisis ekonomi ini akan muncul krisis sosial. Dari krisis sosial ini pergerakan demo di mana-mana, dan saya kira demo ini kan sudah dimulai juga di Indonesia kan oleh mahasiswa ya, 11 April, dan dia ini akan jalan lagi nanti 21 April. Jadi krisis sosial ini ternyata eksis bahkan di negeri kita, dan krisis sosial ini akan nanti berujung kepada krisis politik. Dan saya kira meskipun kita tidak menghendaki ya, tapi sebagai seorang pengamat ya yang memprediksi, ya kita harus memberikan warning terus kepada pemerintah. Ini loh yang akan terjadi kalau masalahnya bukan kepada kita tolak atau tidak, tetapi kapan waktunya, bisa percepat, bisa lambat. Ya, cepat itu dalam arti pemerintah tidak kompeten menyelesaikan masalah-masalah ekonomi. Itu krisis sosial dan krisis politiknya akan lebih cepat. Tapi kalau ada kompetensi di situ, ada rule of law di situ, ada keberpihakan kepada publik di situ, saya kira mungkin kita bisa hindari krisis sosial dan krisis politik itu. Setidaknya bisa kita tunda untuk waktu periode pemulihan lebih lanjut dari pandemi ini. Nah ini Bang, yang terkait langsung yaitu penurunan harga minyak dari efek lockdown di China ini. Bagaimana dengan harga minyak di kita? Kenapa tidak ada pengaruhnya begitu? Untuk ikut. Nah ini ya itulah logika pedagang itu begitu. Kalau harga di luar negeri naik, dia cepat naik ya. Begitu juga logika pedagang di perbankan. Kalau suku bunga BI-nya naik, dia cepetin naikin suku bunga pinjaman. Tapi begitu suku bunga kebijakannya turun, dia nggak turun-turun itu suku bunga pinjaman masih level tinggi. Nah itulah logika bisnis, logika pedagang, logika orang-orang yang hanya melihat satu sisi, yaitu keuntungan pribadi dan kelompoknya aja. Nah saya kira memang ini masyarakat harus berpikir ya, kalau harga barang yang dijual, let's say Pertamax ya, Turbo, Dex dan Dexlite itu kemudian adalah mengikuti harga keekonomian, maka begitu harganya turun harusnya turun juga dong. Atau setidaknya manfaat harga turun ini dimanfaatkan oleh pemerintah kita untuk membeli minyak, memenuhi stok-stok cadangan kita. Sehingga nanti begitu harganya naik lagi, misalkan kita bisa menikmati karena kita sudah beli banyak ya, agak banyak gitu loh di masa harga turun gitu. Ini kan seperti teorinya Nabi Yusuf ya, ketika bermimpi akan ada 7 tahun musim subur dan kemudian akan ada 7 tahun musim kering, di mana di waktu musim subur itu kan kita harus menanam gitu ya, istilahnya menabung ya kan, untuk menyisihkan untuk 7 tahun musim kering itu. Itu kalau pemimpin yang mengikuti petunjuk dari Nabi gitu loh. Tapi kalau pemimpinnya nggak punya petunjuk apa-apa, ya udah, yang ada adalah kebinasaan nanti. Ya sebetulnya kan harusnya ini adalah jawaban dari tuntutan-tuntutan dari demonstrasi unjuk rasa mahasiswa kemarin ya, turunkan harga. Ini momen baik sebetulnya ya, kalau bisa dimanfaatkan gitu. Masalahnya kan ini Bro Eko, negara lagi butuh banyak uang buat IKN. Nah, ya. Tapi memang soalnya kalau tidak dimanfaatkan pada saat lockdown ini di Shanghai ini selesai, itu kan kemungkinan demand terhadap
minyak kan akan melonjak lagi, ya kan? Nah, ditambah situasi Rusia Ukraina kan masih tetap begitu ya. Jadi artinya ini hanya kesempatan yang semestinya bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya gitu kan. Gimana menurut Bang Bang? Iya betul, ini kalau kita pemimpinnya itu bijak, wisdom ya, penuh dengan negarawan ya, dia berpihaknya kepada rakyat kecil dibandingkan segelintir oligarki. Dia harusnya berpikir yang kita pikirkan, artinya bagaimana momentum ini dia untuk dia siapkan untuk di masa-masa yang lebih sulit lagi nanti ya, membeli dengan harga murah ya, kalau bisa volumenya lebih banyak gitu ya, itu kan harusnya kan. Tapi kan kalau memang dia sudah punya kecenderungan ingin bermain mata dengan oligarki, kan itu nggak akan digunakan, nggak akan dilaksanakan gitu loh, apa yang kita sampaikan ini. Ya, ya. Oke. Saya pikir cukup ya pembahasan lockdown di Shanghai ya. Tadi berbagai dimensi sudah coba diekspor oleh kita dan Bang Matut. Mungkin kita masuk topik berikutnya, Bro Eko, ada topik apa lagi? Topik berikutnya kembali ini ke tentang penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden, dan tentunya juga ini dikaitkan dengan IKN. Jadi bagaimana komitmen pemerintah, komitmen Presiden Jokowi ini untuk yang menyatakan tidak akan menunda pemilu dan memperpanjang masa jabatan presiden. Nah, hanya saja kan kita tahu bahwa masyarakat itu kurang begitu yakin dengan apa yang disampaikan presiden, sehingga mahasiswa sampai memberikan label the king of lip service ya. Itu kenapa demonstrasi itu tetap terlaksana gitu ya, walaupun sudah dinyatakan oleh pemerintah bahwa pemilu tidak akan ditunda. Nah, hanya saja untuk membuktikan komitmen lebih jauh, karena ini tentang penundaan pemilu itu kan berkaitan dengan banyak hal ya, termasuk pemindahan IKN. Ini gimana Bang Matur melihat ini? Saya kira aksi mahasiswa 11 April kemarin itu ada dua hal penting ya, dua fenomena penting. Fenomena pertama adalah aksi itu dilakukan setelah Presiden mengatakan akan menghentikan wacana 3 periode. Di hari Minggu itu Presiden mendeklar itu, dan hari Seninnya demo itu tetap jalan dengan tuntutan menghentikan 3 periode. Artinya apa yang dilakukan oleh Presiden di hari Minggu itu tidak cukup didengar. Makanya demonstrasi itu masif sekali di hari Senin. Ya, fenomena yang kedua dari aksi 11 April itu, ini terjadi serentak di seluruh Indonesia. Ya, bahkan dengan kualitas yang jauh lebih hebat di daerah dibandingkan di pusat-pusat kota. Lebih keras ya. Lebih keras ya. Ini kelihatan berarti memang ini medan pertempurannya betul-betul difference ya. Nah, sekarang apa yang bisa kita sarankan ya buat Presiden supaya ini publik teryakinkan bahwa memang Presiden sudah tidak minat lagi untuk 3 periode. Nah, saya kira di kesempatan ini saya akan gunakan ya untuk menyarankan. Saya akan gunakan kesempatan ini untuk menyarankan Pak Presiden bahwa kalau Anda ingin meyakinkan publik bahwa publik itu tidak terganggu dengan percaya dengan apa yang disampaikan. Kalau Presiden ingin meyakinkan publik bahwa Presiden tidak minat lagi memiliki jabatan 3 periode, maka Presiden harus mengumumkan kepada masyarakat bahwa Presiden menunda pemindahan ibu kota IKN. Karena logika publiknya mengatakan IKN inilah yang menyebabkan Presiden berminat untuk 3 periode. Karena untuk menyelesaikan IKN ini kan tidak bisa 1 atau 2 tahun di akhir periode beliau ini, sisa 2 tahun lagi kan. Ini butuh setidaknya 3 atau 4 tahun. Maka narasi Presiden akan didengar oleh publik
bahwa presiden memang benar-benar tidak minat 3 periode adalah dengan mengumumkan bahwa saya tunda pembangunan IKN. Menurut saya itu salah satu strong message ya yang bisa disampaikan ke publik. Kalau itu terjadi mungkin demonstrasi-demonstrasi ini bisa sedikit mereda begitu ya. Samping itu juga bagaimana pemerintah menangani kenaikan-kenaikan harga itu juga harus jauh lebih cepat. Saya kira itu yang kita bisa sarankan. Jadi itu ya IKN ya. Jadi salah satu parameter Bang ya keseriusan dari presiden ya bahwa dia sudah komit untuk tidak melanjutkan memperpanjang jabatan atau menunda pemilu ya. Betul sekali. Dan ini saya kok kelihatannya berat ya. Kalau presiden masih berat ingin tetap melaksanakan IKN berarti proses presiden ingin mewujudkan 3 periode juga masih kuat. Nah ini saya baca nih di kumparan bahwa mahasiswa demo di depan gedung DPRD Sumatera Utara tolak presiden 3 periode dan untuk mengkaji kembali pemindahan ibu kota negara. Ya. Jadi artinya ini di highlight nih kalau di Sumatera Utara nih oleh para pendemo. Kemudian yang seperti tadi disebutkan bahwa 2 tahun ini tidak cukup gitu ya. Jadi sebagaimana sebelumnya Muldoko menyampaikan bahwa ini super prioritas, ya kan? Super prioritas. Nah, kalau super prioritas mungkin kalau dugaan saya ya hanya sekedar menduga bahwa kalau seandainya penundaan pemilu itu artinya tidak memungkinkan bagi mereka, ya, kemungkinan ada lobby-lobby lain untuk presiden berikutnya nih untuk bisa melanjutkan apa yang sudah dimulai oleh pemerintahan saat ini dengan lobby-lobbynya, dengan lobby-lobby yang ini nih seperti apa nih? Menarik ini yang disampaikan oleh Bro Eko. Jadi kenapa kita sarankan presiden untuk mengumumkan agar ini ditunda? Karena kan kita tahu bahwa presiden ini berakhirnya sampai 2024. Nah, presiden dengan besar hati, dengan sikap kenegarawanannya mempersilahkan presiden terpilih siapapun itu orangnya untuk memulai dari awal proses IKN-nya, gitulah. Apakah kemudian konsepnya dirubah, bangunannya dirubah, yang penting pindah tetap, gitu loh. Kan itu menunjukkan kenegarawanan presiden. Dibandingkan presidennya yang akan datang melanjutkan 100% konsep di pemerintahan Pak Jokowi yang sebetulnya belum tidak juga ideal. Jadi berikanlah ruang kreativitas kepada presiden baru. Nah, itu pembangunannya akan jauh lebih strong nanti, apalagi presiden baru punya kesempatan terpilih 2 periode kan. Dia punya waktu 10 tahun. Nah, tinggal bagaimana Pak Presiden meyakinkan kepada presiden baru memang pemindahan ibu kota ini perlu dan urgen gitu loh. Sehingga presiden yang terpilih siapapun itu dia mau melaksanakannya. Saya kira itu jauh lebih ideal ya, jauh lebih smooth. Dan ini perlu disuarakan ini biar jadi headline dan supaya didengar oleh pemerintah. Wahai Presiden, kalau Anda ingin membuat rakyat percaya bahwa Anda tidak lagi mau 3 periode, maka umumkanlah kepada publik bahwa Anda akan tunda pembangunan IKN dan Anda menyerahkan kepada Presiden berikutnya untuk melanjutkan ide-ide ini. Saya kira ini solusinya. Itu langkah yang jadi persoalan terbaik ya. Itu langkah terbaik dan ideal ya. Cuma yang jadi persoalan bagaimana kalau seandainya memang sudah terjadi deal-deal ya, sehingga ikatan-ikatan yang dengan oligarki itu, bagaimana ketegasan yang bisa dilakukan? Itu adalah cost yang harus dibayar. Jadi publik ini tidak mau ada deal-deal dengan oligarki. Publik ini mau pemerintah itu tegak lurus menjalankan amanat rakyat, mensejahterakan rakyat bukan oligarki. Ya itu cost-nya. Kalau memang sebelumnya ada tanda kutip ya melirik ya bermain-main dengan oligarki, ya cost-nya itu ya harus dihilangkan, harus diubah. Karena itu deal-deal itulah yang membuat itu sebetulnya kan korupsi. Kalau seandainya
kalau memang itu terjadi kemudian di-cut, ya kita respect ya. Ada keberanian seperti itu ya. Tapi Saya kalau kira- dalam sebuah film ini namanya maju kena mundur kena ini Bang. Ya betul, makanya dibutuhkan keberanian. Jadi dalam kondisi yang sulit ada dilema. Presiden kalau dia ingin menjadi negarawan, dia akan pilih opsi yang mungkin tidak mengenakan buat diri dia, tetapi sebenarnya itu bermanfaat buat orang banyak. Itu yang kenapa kemudian presiden itu kita gelar negarawan. Karena dia bukan lagi berpihak pada oligarki, apalagi dirinya, tapi dia berpihak kepada kepentingan masyarakat luas. Ya tentunya kita berharap ya bahwa presiden berikutnya itu tidak mempunyai beban, tidak dalam istilahnya pengaruh dari siapapun dalam tanda kutip ya. Jadi mempunyai independensi untuk menentukan sikap dan kebijakan. Nah, gimana Bang Mus? Ya kita tadi ya tetap perlu optimis ya, meskipun kan dari track record yang ada sebetulnya pesimis juga. Tapi nggak apa-apa, di bulan Ramadan ini kita masih berusaha optimis lah bahwa presiden tadi ya, mungkin kalau saran dari Bang Matur cukup tegas juga ya, bahwa indikator bahwa beliau tidak mau maju 3 periode, stop ya Bang ya, berarti pembangunan IKN ini ya, dan menyerahkan ke presiden yang baru. Stop di periode beliau ini sampai 2024, dan beliau harus sampaikan kita serahkan pembangunan IKN ini ke presiden berikutnya. Itu ada unsur kenegarawanannya di situ. Benar. Tanpa kemudian presiden kehilangan muka juga kan. Artinya presiden sudah ingin pindahkan dan sudah pindah kan. Kendi nasional itu kan sudah pindah. Ya, walaupun baru titiknya doang, titik 0 kilometernya doang ya kan. Tapi kalau nanti presiden baru kemudian memutuskan di tempat lain kan kendinya tinggal diangkut aja ya Bang. Iya, kendinya bisa diangkut. Itu teknis. Kendinya bisa diangkut, bahkan kalau bisa dibuat satu seremonial lagi yang lebih bagus lagi ya. Betul. Yang ada yang ada videotronnya. Nah, setidaknya Pak Jokowi itu sudah punya legacy. Sudah ada keberanian, sudah ada tekad untuk memindahkan ibu kota. Setidaknya itu tercatatlah dalam sejarah. Ya meskipun kan gini, kalau kita runut ya kan nggak cuma Pak Jokowi ya yang berniat memindahkan ibu kota sebetulnya. Tapi kan presiden-presiden sebelumnya mungkin kan juga berhitung ya. Artinya kan pemindahan ibu kota itu kan bukan proyek gagah-gagahan kan sebetulnya, tapi memperhatikan berbagai aspek, terutama pendanaan. Nah sekarang kan yang kita tahu pendanaannya aja bisa dibilang ya tidak jelas kan, karena investor utamanya SoftBank misalnya sudah angkat kaki gitu. Gimana? Ya ini kemudian ini sebetulnya kan kalau mau pakai bahasa agak kasar ya memang pemindahan ibu kota itu belum layak gitu loh. Yang kemarin-kemarin itu kan dipaksakan gitu loh. Ya, tapi kan kita nggak mungkin lah bilang atau presiden mengatakan ya saya kemarin salah, ini tidak layak, supaya kita batalkan. Nggak mungkin lah presiden kehilangan muka begitu, Mus. Betul. Ya. Mungkin jadi hanya saja bagi ini dari awal memang ini tidak logis ya, anggaran lagi porat-parit begini ya kan, kenaikan harga ini gaya-gayaan ya. Sebenarnya kita mau bilang ini kegagahan yang tidak pada tempatnya begitu. Ya, bagi masyarakat awam sih itu akan lain, sepertinya berbeda ceritanya Bang ya, bahwa itu adalah sesuatu yang kebanggaan gitu ya. Nah, yang sebetulnya makanya narasi yang dibawakan yang saya baca itu untuk supaya berkeadilan sosial gitu. Tidak Java sentris kan gitu ya. Selalu itu yang dibawa gitu. Yang sebetulnya urgensinya itu bukan IKN gitu kan. Kalau memang ingin membuat seperti itu. Nah, ini tentunya dengan adanya pernyataan bahwa itu super prioritas, tentunya ada tekanan yang besar juga seperti di belakang untuk supaya itu jangan sampai lepas begitu. Gimana menurut Itu tadi ya, makanya saya sarankan karena presiden ingin meyakinkan dirinya tidak lagi berminat 3 periode, maka cara meyakinkannya itu harus sungguh-sungguh. Ya, cara meyakinkannya melalui ngumpulin menteri buat rata itu mah nggak dipercaya publik. Tapi cara sungguh itu mengatakan bahwa memang saya akan tunda
IKN ini dan tidak ada proyek yang jalan lagi. Gitu. Ya kan? Betul. Itu baru mungkin publik akan percaya, oh udah, berarti udah selesai emang 3. Berarti kita fokus lagi ke 2024. Gitu loh, Mas. Kalau ini terhadap menteri-menteri yang getol menyuarakan 3 periode gimana nih kira-kira? Ya udah, yang menteri-menteri ini suruh tobatan nasuha, ya, suruh tobat, kembalilah kepada kerjanya sesuai dengan kementeriannya. Kalau perlu direshuffle lah. Iya. Ya, kalau perlu direshuffle. Jadi yang kedua setelah deklarasi untuk meyakinkan ke publik direshuffle. Siapa yang direshuffle? Menteri-menteri yang ngotot 3 periode. Ada 4 menteri setidaknya, 5 lah. Saya mencatat. Pertama Luhut, ya bisa diganti. Bahlil bisa diganti, ya kan? Erlangga Hartarto, ya bisa diganti, ya kan? 3 itu. Caimin dan Zulhas kan bukan menteri, ya, jadi nggak bisa diganti oleh presiden kan. 3 itu setidaknya bisa diganti oleh presiden, direshuffle untuk sekali lagi menunjukkan bahwa presiden memang tidak minat untuk 3 periode. Tapi tampaknya malah nambah kepercayaan tugas, Bang. Itu jadi ketua. Ya itu. Jadi orang tuh agak aneh ya, orang nggak percaya sama presiden. Kenapa? Sumber daya air. Ini kan menteri yang ngotot, dia punya big data 110 juta, ditagih sama mahasiswa di kampus UI. Dia bilang saya punya hak untuk tidak membagikan kepada Anda, kepada publik gitu loh. Orang itu malah dikasih jabatan baru, ya, ketua penanganan sumber daya air. Yeah. Itu artinya apa? Artinya makannya malah dihukum, malah dikasih tambah jabatan. Itu kan artinya presiden nggak serius untuk itu kan bertolak belakang dari awal, Bang, ya kan, yang statement presiden dari di awal menjabatkan nggak boleh rangkap-rangkap jabatan sebetulnya kan. Satu aja pusing. Ini kan udah berapa banyak yang dirangkap jabatannya? Iya, ya, sudah 12, tercatat 12 jabatan rangkap. Iya. Kalau 12 itu gajinya 12 enggak itu? Wah, itu dahsyat itu. Jadi skala pemerintahan, skala pemerintahan negara ya, reward and punishment ini enggak bekerja ya, enggak berjalan. Jadi seolah-olah di negeri ini enggak ada orang yang kompeten gitu loh. Kecuali satu-satu. Ya maksudnya iya, semua harus dirangkap pada satu orang. Seolah kayak kita kekurangan orang saja di negeri ini. Iya. Oke, kayaknya udah cukup ya. Iya, lumayan seru. Banyak ya. Statement topik terakhir yang agak panas yang kita bicarakan. Ya, statement terakhir saya ingin mengatakan bahwa di era ketidakpercayaan kepada presiden ini tinggi ya, yang dibuktikan dari statement presiden bahwa tidak lagi berminat untuk 3 periode, tapi kan tidak dengarkan. Aksi mahasiswa tanggal 11 berjalan dan nanti akan muncul lagi ya, saya dengar tanggal 21 April berjalan. Oleh karena itu presiden perlu strategi untuk meyakinkan publik. Nah, saya kira 2 nasihat yang kita bisa berikan kepada presiden, yaitu pertama adalah mendeklar bahwa pembangunan IKN itu ditunda untuk diserahkan kepada presiden terpilih nanti. Siapapun itu silakan untuk melanjutkan, mereview dan melanjutkan. Dan yang kedua saya kira untuk menambah keyakinan publik, menteri-menteri yang selama ini menjadi penyokong ya jabatan 3 presiden, 3 periode itu harus di reshuffle ya. Salah satunya adalah Menteri Luhut, Menteri Erlangga Hartarto dan juga Menteri Bahlil. Karena ketiga orang ini yang jelas-jelas bicara ke publik bahwa mereka minta 3 periode. Nah ini yang saya kira kalau itu dijalankan, 2 tahun dijalankan, mungkin kepercayaan publik kepada presiden, terutama terkait mengenai 3 periode, ini semakin teryakinkan begitu. Oke, baik Bang Mas. Oke, kepada pemirsa jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kemudian pencet tombol notifikasi untuk mendapatkan informasi update berikutnya. Ya, silakan Bang Mas. Oke, terima kasih Bro Eko, terima kasih Bang Matnur. Oh ya, menambahkan satu lagi ya, tadi ada yang mungkin kelupaan juga Menteri Bang, yang juga suka mulai ngomong nih Menteri Dalam Negeri Bang, Tito Karnavian. Iya Pak, itu juga perlu. Iya, Tito.
Makanya bukan Berarti sesuai ada 4 tupoksinya ya. lah. Nggak ada 4. Iya, ada 4 berarti. Oke, mungkin itu ya cukup ya diskusi kita hari ini, baik terkait dengan lockdown di Shanghai dan tentang penundaan IKN ini yang mestinya dilakukan oleh Presiden Jokowi. Terima kasih Bro Eko, terima kasih Bang Matnur sudah menemani kita semua siang hari ini di Terima kasih acara semuanya. Jangan Salah Arah. Terima kasih Bang. Sukses selalu, Bro. Ya. Amin, amin. Yes, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi ya di Waalaikumsalam warahmatullahi. Siap, berikutnya ya. siap Bang. Sampai jumpa.